Alhamdulillahilladzi katabal athar wa nasakhal ajal wal qulubu indahu muqtiyah was sirru indahu alaniyah wad dinu ma syara'a wal amru ma qada al khalqu khalquh wal abdu abduh wal qur'anu qur'anu wa huwa Allahur Raufur Rahim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahan wahidan wa rabban syahidan la ma'buda siwa. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ahussukum ala ta'atillahi wa ta'ati rasulih fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-jum'atu ila al-jum'ati kaffaratun lima bainahuma al-hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Tiada kata yang paling berharga lagi indah yang saat ini ingin sama-sama kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang datang dari lubuk hati kita yang paling dalam. Kemudian kita ukir lewat lisan dan bibir kita, kecuali kata-kata syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala melalui bacaan kalimah agung lagi mulia, alhamdulillahi rabbil alamin, atas berbagai macam nikmat yang telah dan sedang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita sejak kita berada di alam rahim ibu kita sampai dengan saat ini, yang tidak terhitung jumlahnya, lagi tidak ternilai harganya. 14,5 abad yang silam Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Yang artinya, dan andai kalian mau menghitung-hitung nikmat Allah yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kalian, pasti kalian tidak akan pernah mampu menghitungnya. Dalam keterangan lain, andai setiap pohon, dahan dan ranting yang ada di dunia, yang pernah ada, sedang ada dan akan ada sampai hari kiamat nanti, dijadikan penanya untuk menuliskan setiap nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kita, dan andai setiap daun-daun yang ada di dunia yang pernah ada, sedang ada dan akan ada sampai hari kiamat nanti, daun-daun itu dijadikan lembaran kertasnya untuk menuliskan setiap nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kita, dan air di lautan sana bahkan dilipat gandakan menjadi 7 kali lipat, dijadikan tintanya untuk menuliskan setiap nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kita, maka pohon, dahan dan ranting akan habis, daun-daun yang dijadikan lembaran kertasnya akan habis, air di samudra sana yang dilipat gandakan menjadi 7 kali lipat akan kering, nikmat Allah tidak akan usai dituliskan. Kemudian nikmat apa yang paling harus disyukuri pada saat ini kehadirat Allah Subhanahu wa taala? Nikmat di mana kita oleh Allah Subhanahu wa taala disampaikan usia kita kepada hari yang amat-amat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari yang amat-amat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari Jumat, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakannya Sayyidul Ayyam, induk, raja
daripada hari-hari yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 14,5 abad yang silam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam salah satu hadisnya, Innallaha qad ikhtara minal ayyami arba'ah, wa minas syuhuri arba'ah, wa minan nisa'i arba'ah, wasabiqul jannah arba'ah, wa istaqatu ilaihimul jannah arba'ah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dari hari-hari yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada 4 hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian jumlah wanita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 4 wanita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak umat manusia, ada 4 manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan besok di akhirat kita akan nonton ada orang di absen terlebih dahulu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah 4 manusia. 4 hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari apa sajakah itu? Yang pertama adalah hari Jumat, yang kedua adalah hari Arafah, dan yang ketiga adalah hari Idul Fitri dan hari Idul Adha. Kemudian dari 4 hari yang diagungkan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu masih dipilih lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu 1 hari di mana hari Jumat. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam salah satu hadisnya, Yaumul Jum'ah khairun min yaumi Idul Fitri wa Idul Adha. Hari Jumat itu lebih baik daripada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Kurang apa baiknya hari raya Idul Fitri? Kurang apa baiknya hari raya Idul Adha? Akan tetapi hari Jumat lebih baik daripada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Tentu kita ingin bertanya, kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari Jumat lebih baik daripada hari-hari yang terbaik dari hari-hari yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi dan segala isinya pada hari Jumat. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk manusia yang pertama, Nabi Adam alaihissalam, pada hari Jumat. Nabi Adam alaihissalam dimasukkan ke dalam jannahnya, ke dalam surganya pada hari Jumat. Nabi Adam pernah galau di alam dunia, ingin seseorang teman yang disebut dengan Siti Hawa. Allah datangkan di pinggir Nabi Adam, di sisi Nabi Adam pada hari Jumat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa, istri kekasihnya, ke alam dunia pada hari Jumat. Nabi Adam diturunkan di daratan India, sedangkan Siti Hawa diturunkan di Jazirah Arabia. Dalam satu riwayat dinyatakan saling mencari selama 100 tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perjumpakan di sebuah padang yang sangat luas, padang Arafah namanya, di sebuah bukit kecil, Jabal Rahmat namanya, pada hari Jumat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala wafatkan Nabi Adam alaihissalam pada hari Jumat. Besok matahari tidak lagi terbit di ufuk timur, akan tetapi matahari akan terbit di ufuk barat. Kemudian ia akan berjalan berhenti selama 40 hari. Kemudian setelah berhenti 40 hari, gelap selama 40 malam. Setiap umat manusia tahu bahwa ini datangnya hari kiamat. Maka tenggelamnya matahari di ufuk barat adalah pada hari Jumat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meniupkan sangsakalanya, menyuruh kepada malaikat Israfil alaihissalam, maka hancurlah alam dunia ini. Langit runtuh, bulan, matahari, bintang-bintang jatuh, gunung-gunung ditiup oleh sangsakala malaikat Israfil alaihissalam, terbang. Karena gunung adalah paku bumi, sehingga alam dunia ini goyang tidak menentu. Air laut tumpah, maka alam ini hancur sehancur-hancurnya. Kemudian dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala,
Entah kemana alam dunia ini dibuang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diganti dengan satu alam yang disebut dengan alam ba'as. Alam dibangkitkan setiap umat manusia. Alam mahsyar, alam dikumpulkan setiap umat manusia. Alam jaza, alam diberikan pembalasan baik yang buruk maupun yang baik setiap umat manusia. Kemudian malaikat Israfil disuruhnya meniupkan sangkakala yang kedua kali. Kemudian maka bangkitlah setiap umat manusia. Dan mulai Adam alaihissalam sampai dengan manusia terakhir lahir nanti, termasuk kita akan bangkit pada saat itu. Percaya atau tidak. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menggiringnya. Karena di alam sana nanti hanya ada dua tempat saja. Yang pertama adalah surga. Dan yang kedua adalah neraka. Allah firmankan dalam Al-Quran, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Nanti segolongan akan Allah masukkan ke dalam surga. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan masukkan ke dalam neraka. Dengan proses yang sangat panjang. Manusia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam waktu yang sangat panjang juga para ahli-ahli surga menikmati kenikmatan surga, keindahan surga, keelokan surga. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat Ruhul Amin supaya berdiri di daratan tinggi dan menyeru atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai ahli-ahli surga. Kata malaikat Ruh, selamat datang di surgaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai ahli-ahli surga, aku rindu kepada kalian, mengalahkan kerinduan kalian kepada aku. Wahai ahli-ahli surga, kata malaikat Ruhul Amin, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, keluar rumah kalian. Allah Subhanahu wa ta'ala telah siapkan tempat sejauh mata memandang. Allah telah siapkan tenda-tenda indah dan jamuan yang sangat. Maka semua ahli surga keluar daripada rumahnya masing-masing, berjalan. Kemudian ternyata halaman rumah jauh lebih indah daripada dalam rumah. Kemudian dalam perjalanan terlihat pohon-pohon yang terbuat dari emas, dari perak, dari intan, lu'lu dan jabarjud. Kata malaikat Ruhul Amin, jalan kalian ke sana. Kalian akan menemukan gerbang yang paling besar, yang tidak ada gerbang besar mengalahkan gerbang itu. Kalian akan menemukan gerbang indah, tidak ada gerbang yang paling indah yang kalian temukan kecuali keindahan gerbang itu. Ahli surga jalan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlihat malaikat-malaikat khidmat yang menghabarkan suprah dari sutra sejauh mata memandang. Ahli surga di ikram, didudukan di atas suprah-suprah itu. Kemudian yang pertama dibawakan 70 macam minuman. Satu minuman nikmat, dua minuman nikmat, tiga minuman nikmat, sampai 70 macam minuman, kata Rasulullah SAW. Ini minuman yang diperas sengaja oleh tangan Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri. Botolnya indah dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri. Bahkan tutup dengan segelnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri. Pahala buat kalian karena kalian ketika di alam dunia, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan khamr, kalian bertahan untuk tidak minum itu. Dan ini tidak tanggung, bukan 1-2 botol, akan tetapi 70 botol. Tidak lama kemudian Allah datang melalui malaikat khidmat 70 macam buah-buah. Buah surga, 1 buah dimakan, 3 buah dimakan, sampai dengan 70 buah. Pada saat usai memakan 70 buah daripada buah-buah surga yang sangat nikmat itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tumbuhkan setiap satu pohon, setiap satu orang satu pohon
Yang pohon itu ada ranting berjumlah 70 ranting. Kemudian Allah gantungkan 70 setel pakaian yang didesain oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita bayangkan kalau di Indonesia ini ada desain terhebat seluruh dunia, betapa indah itu pakaian yang didesain oleh dia. Pakaian surga ditambah keindahannya 99 kali indahnya daripada desainan alam dunia. Bisa kita bayangkan. Kata malaikat Ruhul Amin, pakai oleh kalian itu pakaian yang didesain oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua para ahli surga memakai pakaian itu. Kemudian usai memakai pakaian itu, antara satu ahli surga dengan ahli surga lainnya saling tatap. Betapa indah mereka dengan pakaian yang didesain oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dipakai oleh mereka. Maka tiba-tiba keluar satu suara, di mana suara itu berbunyi, adakah janji-janji aku? Semuanya sudah aku tunaikan. Semua ahli surga tahu bahwa yang berfirman ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ahli surga serempak menjawab kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, semua janji-janji engkau telah engkau tunaikan, melebihi taat kami, ibadah kami kepada engkau. Tidak ada apa-apanya ibadah kami dan taat kami kepada engkau dibandingkan dengan kenikmatan yang engkau berikan kepada kami. Kecuali satu, wahai Rabb, yang belum engkau tunaikan. Allah bertanya, apakah itu wahai hamba-hambaku ahli surga? Kami semua belum dapat memandang engkau. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba-hambaku ahli surga, sebentar aku akan menampakkan kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, aku telah buka hijabku, pandang aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Semua ahli surga tidak sanggup memandang wajah Allah Subhanahu wa taala karena merasakan matanya kotor, pernah dipakai maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambil sujud para surga berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, rasanya tidak sanggup mata kotor ini memandang wajah engkau yang suci. Allah berfirman, kalian telah aku sucikan mata-mata kalian, telah aku sucikan dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki kalian. Angkat kepala kalian, di sini tidak ada sujud lagi. Kalian telah cukup sujud di alam dunia. Buka mata kalian, pandang aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Semua ahli surga bangkit dari sujud, sambil malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, membuka pelan-pelan matanya, memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Pada saat para ahli surga memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, begitu indahnya wajah Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap ahli surga tidak mampu mengedipkan matanya selama 70 tahun. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan taat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk Jumat kita pada saat ini, Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita masuk ke dalam surganya, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemampuan mata kita menatap Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa adkhalana fi zumratil muwahhidin fi jannatin na'im. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usini wa iyyakum bitaqwallah wa ahuthukum ala ta'atillahi wa ta'ati rasulihi fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Hadirin kaum muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Besok di dalam surga Allah menampakkan wajahnya pada hari Jumat. Bahkan dalam satu keterangan, kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap hari Jumat. Mudah-mudahan kita setiap hari Jumat istiqomah melaksanakan sholat Jumat, agar sholat Jumat kita menjadi asbab kita pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla Jalaluh. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari lubuk hati kita yang sangat dalam, karena waktu ini adalah waktu ijabah. Tidak ada seorang pun yang mengangkat dua belah tangannya seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali akan dikabulkan setiap permohonannya, hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk hajat akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang maha indah itu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasul ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana. Allahumma ighfir lana dhunubana. Allahumma ighfir lana dhunubana. Wali abaina wa ummahatina wali ajdadina wa jadatina wali masyaihina wali ustajina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Azim wa ya Mujibis Sa'ilin. Kami duduk tersimpuh di rumahmu Masjid Jami Az-Zikr melaksanakan sholat Jumat. Rasul engkau bersabda, waktu di antara khutbah dan sholat adalah waktu ijabah. Waktu di mana ketika hamba engkau berdoa kepada engkau, engkau akan mengabulkannya dan engkau akan menunaikan hajatnya. Kabulkan doa kami, engkau tunaikan hajat-hajat kami. Ya Allah, ampuni dosa maksiat mata kami, ampuni dosa maksiat telinga kami, ampuni dosa maksiat lisan bibir kami, ampuni dosa maksiat tangan kaki kami, ampuni dosa maksiat kotor pikiran kami, kotor hati kami, terutama ampuni dosa memakan makanan dan minuman yang makruh, yang subhat, bahkan yang haram, yang telah masuk melewati rongga mulut kami. Rasul engkau telah bersabda, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aulabi. Setiap daging yang tumbuh daripada makanan dan minuman yang haram, api neraka lebih utama baginya. Wallahi ya Rabb, kami jujur sedikit atau banyak telah masuk ke rongga mulut kami makanan minuman yang makruh, makanan minuman yang subhat, bahkan minuman makanan yang haram, yang telah menjadi darah daging kami saat ini ya Rabb. Agar kami dapat berjumpa dengan engkau, tidak engkau lemparkan ke dalam azab api neraka. Sucikan darah daging kami dari makanan dan minuman yang makruh, yang subhat dan yang haram. Sucikan darah daging kami dari makanan yang telah engkau haramkan itu. Sucikan darah daging ibu bapak kami, istri kami, suami kami, putra putri kami. Sucikan sesuci-sucinya ya Rabb. Ya Rabbana ya Karim, ampuni dosa kami meninggalkan sholat 5 waktu. Satu sholat ditinggalkan 80.000 tahun akan diajab dalam ajab api neraka jahanam. Kita tinggal menghitung sejak kita usia balik, laki-laki 15 tahun sampai saat ini, berapa waktu sholat 5 waktu yang kita pernah tinggalkan? Kalau satu waktu 80.000 tahun, berapa lama kita akan mendekam dalam ajab api neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabb, ampuni dosa kami, dosa meninggalkan sholat 5 waktu. Ampuni dosa kami meninggalkan puasa Ramadan. Satu hari tinggalkan, seumur hidup ditombok tidak akan cukup. Sedangkan yang kami tinggalkan bukan satu hari dengan sengaja, beberapa hari saat ini kami datang kepadamu ya Rabb. Ampuni dosa kami meninggalkan puasa Ramadan. Ya Rabbana ya Karim, ampuni dosa kami, terutama dosa kami kepada ibu bapak kami, orang yang paling berjasa dalam kehidupan kami. Ibu kami mengandung kami 9 bulan 10 hari, melahirkan kami antara hidup dan mati.
Ibu bapak kami memelihara kami, memberikan pakaian kami, minum makan kami, memberikan biaya sekolah kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang sukses. Akan tetapi kami belum dapat memberikan balasan budi baik ibu bapak kami. Bahkan sebaliknya, mungkin di antara kami ada yang masih menyusahkan ibu bapak. Bahkan mungkin di antara kami ada yang pernah menyakitkan ibu bapak. Pada saat ini izinkan kami berdoa kepadamu, Rabb, ampuni dosa-dosa kami kepada ibu bapak kami. Ampuni dosa-dosa kami kepada ibu bapak kami. Ampuni dosa-dosa kami kepada ibu bapak kami. Ya Rabb, panjangkan usia kami. Jangan engkau wafatkan kami sebelum kami dapat membalas budi baik ibu bapak kami. Ya Rabbana ya Karim, izinkan kami untuk berdoa untuk mereka. Ya Rabbana ya Karim, panjangkan usia mereka, sehatkan zahir batin mereka, sejahterakan lahir batin mereka, jadikan mereka ahli taat, ahli ibadah, ahli membaca Quran, ahli zikir, istiqomah sampai akhir hayatnya. Bila engkau ingin ambil ruhnya, wafatkan keadaan husnul khotimah. Wafatkan husnul khotimah, wafatkan husnul khotimah. Dan izinkan kami berdoa untuk ibu bapak kami yang telah terlebih dahulu meninggalkan kami. Ya Rabbana ya Karim, yang sekarang sedang menunggu doa dari kami, putra-putranya. Ya Rabbana ya Karim, ampuni dosa-dosa mereka, terima amal ibadah mereka, terima iman Islam mereka, luaskan kubur mereka, terangkan kubur mereka, rahmati kubur mereka. Bila engkau sedang azab, sedang siksa, berkat doa kami saat ini, lepas azabnya, ganti dengan rahmatmu. Besok di akhirat, masukkan mereka ke dalam surgamu beserta kami putra-putrinya. Mampukan kami, mata kami yang kotor ini dapat memandang wajahmu birahmatika wa izzika wa khirsika ya akramal akramin wa ya mujibas sa'ilin. Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abror ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum was'alu fadla yu'tikum wa la dzikrullahi ajju wa ajallu wa akbar. Aqimus shalat.